Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Hari ini kita akan upgrade audio di mobil Wuling Cortez. Ini mobil punyanya Nagita Venturi, ya. Jadi beliau mempercayakan mobil ini ke Begja Autotronics untuk upgrade audionya beserta pasang peredam senilai 100 juta. Sebelum mobil ini kita bongkar, kita akan tes jalan mobil ini sampai seberapa kedap. Saya sudah membawa alat ini dB meter dari Ayaska. Kita akan tes mobil ini sampai seberapa kedap. Ikutin kami. Wah, ini mobil sih sebenarnya kedap ya, lumayan ya. Cuman, nih dengerin ya teman-teman semuanya ya. Knalpotnya udah diganti kayaknya nih. Coba buka kaca deh. Oke ya, ini bunyi knalpotnya di belakang sih. Ya kalau buka kaca ini sebenarnya nggak pengaruh nih. Jadi bunyi knalpot itu masuk ke dalam kabin itu melalui dek belakang. Nah, ini nanti kita akan buktikan memasang peredam, bunyi knalpotnya ini pasti dia akan mengecil. Dan saya akan ukur berapa dB nih mobil ini. Oke, kita akan tes. Ini mobil belum diapa-apain ya. Wih, 98 loh. Udah lewat tadi. Sebentar ya, kita akan tes lagi. Ini mobil masih kondisi diam aja begini udah hampir 80 dB nih. Set 90. Ini belum, ini masih jalan oke ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, pencapaian angka tertinggi itulah yang mobil ini. Desibelnya itu pencapaian angka tertinggi ya. Kalau kita gas, nanti ada angka tertinggi, itulah dia. 97-an tadi ya? 100. 100? Oh iya, 103. Ini kalau kita buka ya, perhatikan suara motor. Tuh. Oh ya. Oh. Nanti pada saat udah dipasangin peredam ini pasti begitu tutup kaca kecil banget tuh. Oke, ini ada spot bagus nih. Oke ya, kita lihat ya.102,8 ya. Oke. Ya. Ya. Oh, segini aja 103. Tuh. Oh iya. Ya, kita sudah tes mobil ini sebelum dipasangin peredam ya. Tadi kita sudah ukur dengan alat dB meter ya. Jadi nanti pada saat sudah dipasangin peredam, nanti kita akan ukur lagi penurunannya sampai seberapa dB. Kita akan pasangin peredam yang langsung 3 lapis. Tidak tunggu lama-lama, kita langsung bongkar aja nih mobil. Ikutin kami terus.
ini sudah kita bongkar keseluruhan ya. Plafonnya belum. Oke, saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya bagian yang harus dipasangin peredam yang menjadi prioritas untuk mobil ini ya. Jok udah kita bongkar. Kemudian kalau kita sudah bongkar seperti ini dan karpetnya semua udah kita angkat. Ini kalau kita lihat ya, ini satu blok seperti ini nih. Ini peredam bawaan mobil tuh kecil-kecil seperti itu. Ini penting banget. Ini penting banget dipasangin peredam karena memang rambatan getaran dan rambatan panas itu masuk ke dalam mobil itu melalui deck. Terlebih di daerah sini nih. Ini buat di bawahnya transmisi ya. Ini sangat kenceng sekali getaran masuk ke dalam mobil. Kita ke belakang. Ini masih tipis banget. Ini adalah satu bagian yang harus dipasangin peredam full. Mobil ini pelatnya agak sedikit tebal bila dibandingkan dengan mobil yang lain. Terbukti pada saat saya ketok, nggak kaleng banget, gitu, nggak kaleng banget. Tapi tetap biar bagaimanapun ini tetap masih pelat ya. Jadi ini harus dipasangin peredam full. Ini penting. Ini di atas ban banget soalnya. Jadi ini akan kita tutup semuanya pakai NK03. Kemudian di dalamnya juga kita akan pasangi NK03, cairan soundproof, dan NK18 untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara di mobil ini. Sebelah sini juga sama. Ini ada blower AC. Blower AC-nya ini kita akan copot semuanya. Dan kita akan buang lagi freonnya. Kita akan lepasin ini. Dan nanti di belakangnya sini kita akan pasangi dengan peredam NK03, kemudian cairan soundproof NK18, baru kita pasangin lagi ininya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di YouTube ya, atau di IG. Ini pasang peredam, kalau di klakson Bu, masih kedengeran apa enggak? Klakson itu dia frekuensinya beda. Jadi udah pasti masih kedengeran. Sangat jelas sekali. Klakson itu frekuensinya tinggi. Kalau peredam itu frekuensinya kan rendah. Jadi nggak ada kaitannya gitu loh. Kalau dipasangin peredam, klakson nggak bisa kedengeran, itu bohong. Itu mustahil. Pasti masih kedengeran banget. Nah, ini dia. Peranannya kita memasang peredam dengan bagus. Kemudian menghasilkan kabin itu menjadi senyap ya, dan kedap tentunya. Tapi bukan berarti nggak dengar suara klakson. Klakson suara frekuensinya berbeda dengan peredaman mobil. Oke, saya akan jelasin mengenai peredaman di pintu ya. Ini door trimnya sudah kita bongkar. Jadi ini udah nggak dipakai lagi. Kita lepas. Kita lihat ya, pintu itu ada bagian dalamnya. Nah, saya nggak tahu kenapa ya. Saya kalau saya banding-bandingkan dengan mobil yang lain, ini pelatnya beda. Pelatnya itu bisa lebih tebel nih. Si Wuling ini kelihatan banget dari ketokannya sudah beda loh. Tuh, beda. Ini kalau kita bandingkan dengan mobil yang lain, ini bisa mereka tuh lebih tepis ya, lebih tipis maksud saya. Yang ini lebih tebel loh kayaknya nih. Ini beda banget. Ini kita akan pasangin peredam full semua dengan NK60 bagian yang dalam dan cairan soundproof. Cairan soundproof juga kita akan pasangin di sini, dan bagian luarnya ini kita memasang yang NK60 juga full semuanya, cairan soundproof semuanya lagi. Speakernya kita akan ganti dengan speaker yang bagus, yang ARC Audio yang RS 6.0, dan door trimnya kita akan pasangi dengan NK18. Pemasangannya ikutin kami terus.
Oke, peredaman di mobil Wuling ini sudah selesai ya. Jadi ini saya mau jelasin ke teman-teman semuanya. Ini sudah masuk ke lapisan yang ketiga. Ini lapisan yang paling atas menggunakan yang foam akustik. Ini yang NK18. Ini untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Ini semuanya full ya. Teman-teman bisa lihat semuanya sudah terpasang dengan rapi. Dan saya akan ke belakang. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Jadi ini adalah bagian yang di atas ban. Suara deru ban yang masuk ke dalam kabin itu nanti akan keredam dengan yang NK18 ini. Kalau sudah begini nih ya, kita tinggal naikin lagi karpet-karpetnya, kemudian konsol boxnya kita akan susun kembali, dan bagian yang samping kanan kiri ini penutupnya juga kita akan pasangin semuanya. Setelah itu kita baru ngejalanin instalasi buat kabel untuk audionya. Yang sekarang ini baru kabel speakernya. Jadi sistem 3-way yang akan kita pasangin di mobil ini. Kemudian nanti kita akan buatin lagi dudukan untuk yang Android, yang PTA 310 itu sudah lagi dibuat, dan pilarnya juga lagi diproses. Jadi ini nanti kita akan atur lagi jalur-jalur kabel yang buat sistem audio di mobil ini. Ikutin kami terus. Oke, yang saya mau jelaskan ke teman-teman semuanya adalah ini mobil Wuling ya, pemasangan peredam sudah selesai. Nah, pada saat kita mau menginstal sebuah sistem untuk instalasi kabel ya, untuk membuat suara sound system ini nanti akan menjadi bagus dan tidak ada storing, ini yang akan saya berbagi ke teman-teman semuanya ya. Jadi di dalam pemasangan atau instalasi kabel untuk menghidupkan semua perangkat sound system nanti, itu ada kabel strom, kabel aki ya, yang langsung menghubungkan dari aki ke amplifier. Kemudian ada kabel speaker, kemudian ada kabel RCA, ini yang menghubungkan signal output suara dari head unit yang ke prosesor nanti atau ke amplifier. Ini memakai RCA RAM ya, dan kabel speakernya semua sudah jalan di sini. Instalasinya sudah rapi. Ini kenapa mesti ada 6 kabel speaker di sini? Ini channel sebelah kiri. Jadi ada tweeter, ada mid-range, ada mid-bass. Kemudian di sini juga ada 3 lajur kabel. Di sini ada yang buat tweeter, mid-range, sama mid-bass. Nah, tentunya di dalam menjalankan kabel ini semuanya, itu ada trik dan ada caranya supaya tidak terjadi storing. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kabel speaker, kemudian kabel strom, kemudian kabel RCA ya, dari masing-masing itu semuanya punya lajur sendiri-sendiri dan dia tidak ketemu. Jadi jalan kabelnya itu dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia tidak terjadi storing. Ini contohnya seperti ini. Jadi begitu kita sudah instalasi kabelnya dengan rapi, ini nanti akan naik karpetnya ya. Jadi ini kabelnya dimatikan di sini, jadi tidak ada pergerakan nanti pada saat mobil bergerak, yang menghasilkan si suara itu dia bisa menjadi bagus dan dia akan diem. Ini penting banget peranannya di dalam menjalankan semua kabel-kabel yang berhubungan langsung ke audio mobil yang akan kita buat nantinya di sini. Dan ini setelah karpet ini naik ya, semuanya nanti semua perangkat sound system itu akan ada di sini. Jadi nanti akan ada dibuatin satu subwoofer, box sudut di sini, kemudian prosesor built amplifiernya juga ada di sini, kemudian ada amplifier yang buat ngedrive subwoofer itu di sini semuanya. Dan ini tertata rapi dan ada fuse block juga nanti di sini. Ini suatu peranan yang sangat penting sekali di dalam kita membangun sebuah sound system di mobil agar suaranya bisa bagus dan tidak terjadi storing.
Pemasangan audio di mobil Wuling ini sudah kelar hari ini. Wah, ini mobil bersih sekali. Jadi setiap mobil yang kita pasangin audio di tempat kami, kemudian pasang peredam full total, pada saat mobil selesai kita kinclongin mobilnya. Lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nggak ada debu sedikit pun di sini ya. Tentunya ini kita menjaga kebersihan baik dari eksterior maupun interiornya. Saya akan panggil ownernya yang punya mobil ini. Saya akan ajak ya ibunya, yang kebetulan yang datang ibunya hari ini, dan saya akan ajak untuk tes mobilnya, dan saya ajak dia juga untuk dengerin hasil suaranya. Bu, sini Bu. Waduh, apa kabar? Ini orang kaya yang low profile. Bayangin ya. Waduh, luar biasa. Saya suka sekali dengan gayanya ibu. Walaupun banyak duit, tapi dia tetap begini aja gitu loh. Luar biasa. Salam buat Om John juga. Iya. Ini ibunya Nagita Venturi yang punya mobil ini. Saya akan ajak ibu ini untuk ngetes mobilnya karena udah kita pasangin peredam full total menggunakan noise kill, dan saya akan dengerin ibu ini supaya dia bisa senang di dalam berkendara. Ikutin kami, ibu. Oke. Ya. Kita akan tes. Ini loh. Jadi pada saat mobil ini kita tutup ya, ini knalpotnya tuh knalpot racing. Bayangin ya, knalpot racing yang suaranya menggelegar. Tapi pada saat kita tutup mobilnya, suaranya menjadi kecil. Wah, tuh. Ya. Kalau kemarin saya yakin banget suaranya kenceng banget ya Bu ya. Iya, iya. Waduh, ini sekarang deh, tuh dengerin Bu. Wah, kecil deh Bu. Oke, kita akan tes jalan. Kita akan buktikan pemasangan peredam tempat kami itu sangat kedap sekali. Saya akan buktikan ke ibunya Nagita. Ya. Ini mobil enak banget loh ternyata ya Wuling ini ya. Saya cukup terkesima juga sih membawa mobil ini. Dia responsif sekali, kemudian suspensinya enak banget. Ternyata bener apa kata orang, Wuling itu enak mobilnya. Kita akan masuk ke jalanan. Ibu bisa rasain Bu? Iya. Enak ya? Oh, emang? Enak banget ya? Iya. Nggak berisik. Nggak berisik. Nah tuh, suara bannya hilang. Kemudian suara knalpotnya, Nggak kedengeran biasanya. iya, biasanya kenceng banget kan ini. Iya. Jadi seolah-olah memang suaranya itu gimana ya? Ada di luar mobil sana gitu. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Saya akan buktiin. Ini nanti ada motor lewat. Saya akan buka kaca. Ada motor lewat, saya buka saja. Tuh. Ya. Bentar, saya tutup. Suara motornya nih. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Wah, top. Ini jalanan yang sangat jelek sekali. Ini pasti pada saat belum dipasang peredam, berisiknya minta ampun ini. Iya. Sekarang kita bisa ngobrol tenang ya. Nanti Om John sama Ibu pada saat membawa mobil seperti ini, itu dengan kabin yang tenang seperti ini, kita bisa ngobrol asik gitu loh. Udah kayak pacaran lagi nanti Bu sama Om John Bu. Ini yang berisik ininya nih. Konsol box-nya ternyata. Oke, kita akan tes suara dari sound systemnya.
unit dari Asuka yang PTA 309 ya. Kenapa saya bilang pasang head unit PTA 309 di mobil Wuling ini tuh nggak sembarangan? Karena memang kita harus ngebuat dudukannya. Nih, ya, dudukannya kita sudah buatin persis sekali seperti originalnya. Jadi di sini lekak-lekuknya, kemudian apa namanya? Ini estetikanya itu kita perhatikan. Jadi tidak asal kita membuat head unit itu terpasang begitu aja, tapi kita harus membuat head unit ini layaknya seperti OEM look-nya si mobil ya. Jadi benar-benar seperti bawaan mobil. Nah, kenapa saya pilih PTA 309? Karena PTA 309 di samping layarnya itu tidak terlalu besar. Ini dilihat dari sudut manapun enak ya, dari penumpangnya sebelah kiri maupun sebelah kanan atau belakang, dia enak dan dia IPS screen. Teman-teman bisa lihat gambarnya sangat bagus sekali dan ini tidak sakit di mata. Ini saya akan buka plastiknya. Boleh dibuka ya, Bu? Boleh. Nah, saya buka. Ini saya benar-benar buka head unit yang masih baru. Tuh. Sangat bagus sekali. Gambarnya nggak pecah ya, sudah full HD dan gambar ini ditransfer ke TV belakang. Nah, TV belakang adalah TV headrest yang Asuka yang 11,8 inch ya. Jadi TV headrest yang IPS screen juga. Jadi penumpang belakang itu dimanjakan dengan masing-masing TV headrest, karena TV headrest yang kita pasang di mobil ini semua sudah full Android. Jadi dari masing-masing antara penumpang kiri dan penumpang kanan itu mereka bisa main YouTube sendiri-sendiri, atau dia bisa Google Maps sendiri-sendiri, atau dia bisa Spotify atau apapun itu. Jadi seperti halnya penumpang ini dimanjain naik pesawat Garuda. Jadi dia bisa nonton TV masing-masing dan dia bisa browsing dan dia bisa nonton YouTube sendiri-sendiri. Pada saat dia mau menonton siaran televisi, ini juga bisa connect langsung ke TV belakang. Ini contohnya seperti ini. Ini head unit PT 309 sudah include dengan TV tuner digital. Ini kita bisa lihat nah, siaran TV-nya tuh. Ini sangat bagus sekali dan suaranya juga bagus. Bagus gitu. banget. Ada. Dan biasanya kalau kita lihat itu mungkin banyak sekali promosi. Jadi intinya adalah nanti Om John dengan Ibu itu akan dimanjakan oleh sarana entertain dari head unit Asuka. Dia bisa jalan-jalan bersama keluarga, dihibur lagi dengan sarana entertain yang sangat lengkap dari Asuka. Ini yang membuktikan nanti Ibu dan Bapak, Om John dan Tante, maksud saya, itu nanti akan seperti layaknya orang pacaran kembali ya, jadi akan bahagia ke depannya gitu. Jadi memasang sarana entertain di mobil itu yang membuktikan untuk kebahagiaan keluarga. Tidak cuma suami dan istri aja, tapi keluarga ya, ada anak-anak kita atau mungkin orang tua kita yang duduk di belakang itu nanti dia akan nonton siaran TV atau dia nonton YouTube itu dengan sarana yang sangat penuh dan sangat banyak di sini. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan mobilnya ke tempat kami, ke Begja Autotronics. Kemudian salam juga buat Om John. Saya doakan Ibu beserta Om itu nanti sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mau pasang audio di mobil Wuling, silakan Anda bisa datang ke Begja Autotronics dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami Begja Autotronics. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.